Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan segala izin dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, melanjutkan pembacaan kita bersama ya, terkait sistem nilai budaya ilmu dan juga perwujudannya di dalam sejarah. Melanjutkan kembali poin-poin yang sudah ada, yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau mau kita review lagi ya, untuk sistem nilai budaya ilmu ini sendiri adalah kita berfokus pada hal-hal prinsipil atau value yang mendasari dari terbentuknya sebuah budaya ilmu gitu di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu bangsa atau negara gitu ya. Jadi ketika kita melihat ya dalam runtutan fenomena sejarah, ketika kita melihat bangsa-bangsa yang berjaya, terutama dengan keilmuannya, faktor-faktor apa saja sih dan prinsip-prinsip apa saja sih yang memang ada di dalam negara tersebut sehingga negara tersebut menjadi maju dengan keilmuannya gitu. Dan di sini diharapkan dengan kita mempelajari ya berbagai poin-poin tersebut, kita bisa mulai membangun ya setidak-tidaknya dalam diri kita, dalam komunitas kita ya, ya harapannya mungkin juga di dalam bangsa kita agar bisa terwujudnya budaya ilmu itu. Karena itu adalah sebuah keniscayaan ya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, bahwasanya orang yang berilmu, itu Allah akan angkat derajatnya. Masyarakat yang berilmu pun juga Allah akan angkat derajatnya ya. Jadi itulah yang kemudian menjadi ikhtiar kita bersama ya, rekan-rekan semuanya. Nah, jadi di pekan sebelumnya kita mempelajari ya beberapa hal ya terkait nilai-nilai seperti nilai mementingkan ilmu ya yang sudah kita bahas bagaimana masyarakat tersebut menaruh ilmu sebagai panglimanya ya sebagai penentu kebijakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dan sebagai landasan kebijakan. Lalu juga berkekalannya hasil ilmiah di mana hasil-hasil ilmu pengetahuan itu bukan hanya menjadi sebuah motif duniawi semata gitu ya, atau hanya menjadi sebuah pencapaian yang sifatnya sementara, tapi bagaimana membangun keilmuan itu adalah sebuah amal jama'i jariah gitu, baik secara pribadi ataupun di masyarakat, di mana hasil keilmuan tersebut bisa terus menjadi jejak gitu ya bagi orang-orang yang berkarya di dalamnya gitu. Di mana bangsa-bangsa yang telah melahirkan kemajuan dalam bidang keilmuan itu manfaatnya bisa terus dirasakan ya sampai akhir zaman gitu dan juga pahalanya bisa sampai ke negeri akhirat. Lalu berterusannya usaha keilmuan juga itu adalah yang kita bahas sebelumnya adalah terkait dengan bagaimana usaha keilmuan ini dari buayan sampai liang lahat ya, di mana prosesnya itu sendiri adalah sebuah proses tiada henti ya, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita melihat ya di dalam materi ini kisah-kisah ulama-ulama sebelumnya ya, misalkan kayak Imam Syafi'i ya, yang berjuang dengan keilmuannya, lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali kisah-kisah hikmah ya yang bisa kita lihat bagaimana ulama-ulama besar pada zaman dahulu kita tahu teman-temannya rahasianya kenapa sih beliau bisa menjadi ulama yang sangat hebat sekali ya. Ternyata begitulah proses yang ada ya. Nanti teman-teman bisa membaca ulang ya kalau mau ya di bagian berterusannya usaha keilmuan ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas di bab ini mulai dari halaman 14 ya sampai ya nanti kita akan lihat sampai di titik mana. Itu kita akan membahas beberapa hal ya terkait kepemimpinan, terkait sikap hormat kritis terhadap ilmu, terus juga kesinambungan ilmu, syuro, dan juga peranan wanita. Nah, ini kebetulan karena banyak awat-awat juga bahwa penting ya untuk kita tahu ya tentang bagaimana sih memang betul-betul wanita itu menjadi tulang punggung peradaban ya, menjadi madrasatul ula dan menjadi pelopor ya dalam keilmuan gitu. Salah satu hal yang menarik juga kan bahwa salah satu universitas tua di dunia ya, Universitas Al-Azhar Kairo itu dan juga universitas di Maroko itu dipeloporinya justru oleh seorang wanita gitu yang kemudian menjadi lahirnya universitas lain di seluruh dunia. Itu ya teman-teman semuanya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di materi-materi yang ada tersebut. Silakan untuk menyiapkan dirinya ya dan
Bisa disiapkan juga tanggapannya, komentarnya, diskusinya, karena itu yang akan kita bangun ya di dalam kesempatan kita di hari ini. Seperti itu. Nah, berhubung kita belum ada reader ya, saya di sini menawarkan kesempatan kepada teman-teman, apakah ada yang mau untuk membantu ya menjadi reader untuk bab ini. Kita akan mulai dari nilai kepemimpinan. Oke, ada Teh Kilah. Oke, terima kasih Teh Kilah atas kesediaannya. Insya Allah. Oh, ini ada Zai juga. Oke, mungkin nanti bisa dibagi ya, atau di awal mungkin sama Teh Kilah dulu, Insya Allah. Nah, kita akan mulai ya dari bab nilai kepemimpinan. Jadi poin yang dibaca adalah dari paragraf pertama ini, ya. Terus dibaca sampai sampai ini ya ulama di bagian yang ada 115-nya. Seperti itu. Oke, Teh Kilah, apakah sudah siap? Oke, siap Kang, insya Allah. Nilai kepemimpinan. Sebentar Kang. Bangga. Nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan dalam masyarakat adalah faktor penting dalam menjamin pembinaan dan penyuburan budaya ilmu, perancangan dan penggubalan polisi awam, pengagihan, peruntukan dan kewenangan, latihan tenaga kerja, dan lain-lain lagi yang boleh membina dan meneguhkan budaya ilmu memerlukan sokongan satu kumpulan, bukan individu pemimpin yang berbudaya ilmu. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh penguasa kuku besi dan yang berupaya memilih pimpinan mereka dengan bebas akan memilih barisan pemimpin yang bertanggung jawab kepada mereka dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sudah tentu masyarakat atau rakyat sedemikian harus terlebih dahulu memahami dan menghayati budaya ilmu untuk mampu menilai, memilih, dan mengukuhkan pemimpin yang berilmu, adil, bijaksana, berpandangan jauh, dan tegas. Lebih penting daripada usaha masyarakat untuk memilih para pemimpin yang berbudaya ilmu, mereka yang bercita-cita melibatkan diri dalam kepemimpinan seperti politik dan pengurusan harus mempunyai kewajiban melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu dasar yang senantiasa dipertingkatkan mengikuti tuntunan masa. Justru pentingnya penyuburan nilai pribadi dan pendaftaran nilai dalam masyarakat inilah bakal pemimpin dipilih dan diberikan latihan, keilmuan, dan kepakaran yang dianggap sesuai dengan keperluan zamannya. Semenjak zaman dahulu lagi, katakanlah zaman Yunani kuno, seseorang bakal pemimpin negara dikehendaki melalui latihan kepemimpinan yang meliputi teori dan amali dengan teratur. Bagi Plato misalnya, seseorang bakal pemimpin harus terlebih dahulu mempunyai kebijaksanaan dan keilmuan seorang ahli falsafah dan umurnya tidak kurang daripada 50 tahun. Melalui latihan falsafah ini, beliau akan mengetahui antara lainnya cara berpikir yang rasional dan tidak mengikut hawa nafsu serta tekanan sementara. Dia harus mengetahui hakikat kewujudan Tuhan, manusia, dan rohnya, unsur yang kekal tentang pribadi kemanusiaan. Dia juga harus mengetahui makna sebenar kebahagiaan, eudaimonia, atau kebaikan, aret atau virtue, yang mahu diberikan kepada rakyatnya. Begitu juga dengan makna sebenar keadilan, keberanian, dan lain-lain. Walaupun kita setuju dengan Ibnu Khaldun bahwa falsafah kepemimpinan politik Yunani seperti Plato ini agak terlalu ideal. Namun penekanan kepada hakikat kewujudan, kepada penyuburan aspek kerohanian dalam pribadi manusia, dan kepada keilmuan sebagai satu prasyarat utama kepemimpinan itu. Semua ini dipersetujui oleh Islam. Malah cendekiawan Islam merumuskan bahwa tujuan utama kepemimpinan politik ialah untuk memberi kebahagiaan dunia dan akhirat kepada rakyatnya.
Oleh sebab itulah mereka disyaratkan mempunyai kebolehan berijtihad, yakni membuat keputusan sendiri berdasarkan pengetahuan yang luas. Sejarah Islam mengandungi petunjuk-petunjuk berguna yang memperlihatkan bagaimana pemimpin menghantar anak-anak mereka berguru dengan tokoh-tokoh ilmuwan, supaya mereka memahami syariat Islam, sejarah bangsa, dan tamadun, adab, falsafah, pentadbiran, hal ehwal peperangan, dan lain-lain. Mengikut Ja'far, pendidikan tersebut telah melahirkan pembina empire, pemerintah reformis, pendamai, dan ahli hukum yang mempunyai ilmu kesusastraan, kemahiran ketentaraan, kebijaksanaan, pentadbiran yang setaraf dengan pemimpin agung dunia. Nampaknya, Islam telah mengukuhkan tradisi di mana pemimpin berasa bertanggung jawab, memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Ini bermula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq yang menganjurkan pengumpulan Al-Quran yang disambung oleh Umar bin Khattab dan disudahkan dan disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Para khulafa Rasyidin ini kerap melakukan syura sebelum membuat sesuatu tindakan penting agar tidak keluar daripada landasan Islam. Umar Abdul Aziz dari dinasti Bani Umayyah memulakan pengumpulan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemimpin Bani Umayyah bermula dengan Khalid bin Yazid dan diteruskan dengan gigihnya oleh pemimpin Bani Abbasiyah seperti Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan anaknya Al-Ma'mun yang menubuhkan Bait al-Hikmah, memainkan peranan tradisi para pemimpin secara aktif berbincang hal ehwal keilmuan juga berkembang dan berakar dari Kepulauan Melayu. Ibnu Battuta ketika melawat kerajaan Islam di Ibnu Battuta ketika melawat kerajaan Islam di Sumatera pada pertengahan abad ke-14 Masehi menceritakan bahwa perbincangan dengan Malik dengan Punten Kang izin diulang dulu. Ibnu Battuta ketika melawat kerajaan Islam di Sumatera pada pertengahan abad ke-14 Masehi menceritakan bahwa pemerintah di situ, Al-Malik Al-Zohir, amat gemar mengadakan perbincangan dengan para cendekiawan atau ulama. Sudah, Kang? Oke, terima kasih banyak Teh Kila atas pembacaannya ya. Kita lanjutkan ya untuk pembahasannya. Jadi ini menarik ya teman-teman semuanya, bab tentang nilai kepemimpinan. Nanti silakan ya kalau teman-teman ada tanggapan, pertanyaan, ataupun juga komentar, silakan bisa lewat kolom chat, ataupun juga bisa langsung nge-raise ya untuk menanggapi secara langsung. Kita akan bersama-sama membahas ya. Bismillahirrahmanirrahim, terkait nilai kepemimpinan. Nah, jadi sebagaimana ini menjadi salah satu prinsip ya dari terciptanya sistem budaya ilmu, nilai kepemimpinan ini adalah sebuah usaha ya, di mana uh, budaya ilmu itu lahir dari sebuah kebijakan gitu. Kebijakan yang lahir dari seorang pimpinan yang juga mengerti akan ilmu pengetahuan gitu. Sehingga dia bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang menjadi prasyaratnya juga tentunya seorang pemimpin tersebut juga adalah seseorang yang juga harus mengerti ilmu pengetahuan gitu. Sehingga setiap landasannya semua berasal dari sana gitu. Bahkan menjadi sebuah proses yang continuous ya. Dan kita tadi lihat di bagian-bagian pembahasannya banyak lahir-lahir karya dari para pemimpin-pemimpin tersebut. Karena tak bisa dipungkiri bahwa political will ya atau
sebuah kebijakan politik ya atau usaha politik itu adalah suatu hal yang punya daya powernya itu lebih besar gitu dibanding usaha-usaha yang sifatnya individu atau sekedar komunitas gitu. Ketika itu udah wujud dalam bentuk negara, biasanya tentunya semua orang akan merasakan manfaatnya gitu, bukan hanya golongan-golongan tertentu aja gitu. Jadi merupakan sebuah amal jariah yang luar biasa besar ya, makanya seorang pemimpin ketika memang ia berhasil memimpin negerinya ya, dia akan mendapatkan pahala yang amat sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan bahas ya di bab yang ini gitu. Nah, di bagian sini tadi sudah dibacakan ya bahwa di nilai kepemimpinan ini adalah faktor yang sangat penting ya, sehingga kepemimpinan ini akan menjamin pembinaan dan suburnya budaya ilmu gitu. Jadi walaupun mungkin awalnya ilmuwan itu dimulai oleh beberapa pihak atau komunitas saja, tapi ketika udah turun menjadi kebijakan negara, maka itu akan menjamin dan juga akan semakin tumbuh subur gitu ya. Bahkan di sini ya, polisi, terus juga ASN ya, pegawai-pegawai negeri gitu kan, itu semua sama-sama saling bahu-membahu ya, saling meneguhkan satu sama lain sebagai satu kumpulan. Jadi bukan hanya individu pemimpinnya aja, tapi juga masyarakatnya juga jadi saling satu berpadu gitu ya. Nah, masyarakat ini dia ketika memang tidak dipimpin oleh orang yang otoriter, kuku besi ini otoriter ya, dan ketika memang dipilih dengan bebas dan demokratis, maka mereka akan memilih barisan pemimpin yang bertanggung jawab dalam jangka pendek atau panjang. Tapi, nah ini ada prasyaratnya ya. Kalau mau dapat pemimpin yang bertanggung jawab dalam jangka pendek maupun jangka panjang, masyarakatnya harus terlebih dahulu memahami dan menghayati budaya ilmu. Karena ketika mereka memahami budaya ilmu, mereka akan memilih pemimpin berdasarkan kriteria ya, yang berilmu, adil, bijaksana, berpandangan jauh, dan tegas gitu. Tapi ketika kondisi masyarakatnya belum menerapkan budaya ilmu secara optimal, tentunya pemimpin yang lahir di dalamnya juga bisa jadi memang orang yang juga kurang optimal gitu ya. Karena kita melihat ya dari berbagai sejarah Islam, masyarakatnya, pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakat gitu. Walaupun di dalam sejarah Islam juga ada beberapa masa naik dan turun ya. Tapi kita bisa lihat bahwa ketika masa kejayaan memang betul-betul masyarakat pada zaman tersebut sangat menghayati budaya ilmu gitu. Tapi ketika dulu ada sebuah penurunan, misalkan ketika runtuhnya kekhilafahan ataupun juga runtuhnya beberapa dinasti-dinasti kerajaan terdahulu, itu juga kita bisa lihat bahwasanya memang perilaku masyarakatnya juga ada kebobrokan ya, dan masyarakat dan pemimpinnya pun juga gemar hal-hal yang sifatnya duniawi saja, meninggalkan keilmuan, sehingga masyarakatnya pun juga menjadi mundur dan tertinggal gitu. Itu menjadi pelajaran buat kita semua ya. Nah, tapi yang lebih penting juga dari usaha masyarakat untuk memilih para pemimpin itu juga harus berdasar dari orang-orang yang juga punya cita-cita untuk melibatkan diri dalam kepemimpinan dan politik itu. Jadi orang-orang yang memang ingin terjun sebagai politisi atau sebagai pemimpin atau yang beraspirasi menjadi pemimpin itu punya kewajiban melengkapkan dirinya dengan ilmu dasar yang senantiasa ditingkatkan gitu sesuai tuntutan zaman gitu. Nah, justru hal-hal pembentukan value gitu kan, ilmu dan juga apa internalisasi nilai ya di dalam masyarakat inilah bakal pemimpin itu bakal dipilih dan diberikan latihan, keilmuan dan kepakaran yang sesuai dengan zaman gitu. Nah, makanya menjadi sebuah fenomena kita bersama bahwa ya ketika masyarakat itu krisis pemimpin, maka itu juga salah satu indikatornya karena calon-calon pemimpinnya memang tidak membekali diri dengan ilmu gitu. Sehingga ketika mereka akhirnya maju dan mendapatkan kesempatan untuk dipilih dan tampil sebagai pemimpin masyarakat, ya menjadi pemimpin yang strong gitu. Dan akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat ataupun juga tidak pro terhadap ilmu pengetahuan. Seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya ada contoh ideal ya di zaman Yunani dulu. Seorang bakal pemimpin itu ketika memang ia akan menjadi pemimpin harus melalui proses kaderisasi dan pendidikan yang cukup intensif ya.
bahkan meliputi teori dan juga amali dengan teratur. Jadi bukan hanya pemimpin atas dasar popularitas gitu kan, karena dia populer, karena dia artis terus dipilih, karena dia hmm, anak pejabat gitu kan, atau dia siapa gitu kan, kemudian dia tampil gitu, jadi caleg lah, jadi ya saya nggak mau melanjutkan. Intinya jadi beberapa bagian-bagian yang ya dia langsung melompat gitu. Bahkan di sini ya, bagi Plato misalnya, seorang bakal pemimpin harus terlebih dahulu mempunyai kebijaksanaan dan keilmuan seorang ahli filsafat. Jadi bahkan di zaman Yunani dulu, seorang pemimpin itu juga adalah seorang filsuf, seorang pemikir besar gitu, seorang tokoh yang bukan hanya populer dan berilmu tapi juga mengerti filsafat dan punya kebijaksanaan yang tinggi gitu. Bahkan umurnya tidak kurang dari 50 tahun ya. Bukan yang ya walaupun kita tidak bisa merendahkan orang yang misalkan masih 30 tahun, 40 tahun atau bahkan 20 tahun ya, karena Muhammad Al-Fatih pun juga menjadi sultan di umur 21 tahun nih, nggak harus 50 tahun sebetulnya, tapi dulu memang jadi salah satu indikatornya ketika memang sudah matang ya di usianya, kayak Rasulullah juga pun juga menjadi pemimpin besar ya, ya ketika sudah ya ketika dulu akhirnya memimpin Madinah ya dan akhirnya memimpin para sahabat semuanya ya di usia yang cukup matang ya di 50 tahunan gitu ya, dan rata pun juga di usia yang seperti itu, tapi tidak menutup ya kalau anak muda yang punya kapabilitas dan kompetensi juga bisa memimpin gitu ya, karena dibuktikan di sejarah-sejarah berikutnya juga banyak lahir pemimpin muda. Tapi sebetulnya yang kita bicarakan di sini bukan masalah umur ya, tapi kebijaksanaan dan keilmuan gitu. Jadi mau dia usianya muda ataupun tua, ketika memiliki ilmu maka dia layak menjadi pemimpin. Walaupun dia tua sekalipun, tapi kalau dia tidak memiliki keilmuan dan kebijaksanaan, maka dia tidak layak ya menjadi pemimpin. Karena melalui latihan falsafah ini, dia akan mengetahui cara berpikir dan juga tidak mengikut hawa nafsu serta tekanan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Waktu kita tinggal 1 menit lagi, jadi kita pindah ke Zoom berikutnya ya.